Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ewan fidin asarakumullah jamaah Masjid Al-Azhar yang insyaallah dirahmati Allah. Marilah pada kesempatan kajian sore hari ini kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan kenikmatannya kepada kita semuanya, memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semuanya, dan insya Allah memberikan rahmat kepada kita semuanya. Yang rahmat Allah ini tentunya sangat kita harapkan untuk Allah mengkaruniakan dan memberikannya kepada kita semuanya. Karena kita masuk jannahnya Allah itu bukan karena amal kita, tapi karena rahmatnya Allah. Dengan rahmatnya Allah itu, maka kita dimudahkan untuk beramal sholih. Dengan rahmatnya Allah itu, maka kita dimudahkan untuk menjauhi hal-hal yang syirik, menyekutukan Allah. Dan dengan rahmatnya Allah itu, maka iman kita bisa terjaga sampai sakaratul maut. Sakaratul maut ini sungguh satu hal yang sangat-sangat berat sekali. Tingkat kesadarannya itu sudah tingkatnya itu delta. Kesadaran manusia itu kan ada alfa, beta, delta, gamma. Tingkatnya itu sudah delta. Sehingga ketika kita sudah berada di bawah alam sadar, sudah tidak sadarkan diri, maka yang berpengaruh pada diri kita itu adalah keimanan kita, amaliyah kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iwanu fidin asadakumullah. Sesungguhnya ketika nanti kita masuk di alam kubur, ini mohon maaf sebelum masuk materi melanjutkan yang kemarin tentang surat Maryam ayat yang ke-16 sampai ke-34 ya, tadabbur. Saya ingin mengantarkan sedikit tentang kepada kita semuanya bahwasannya siksa kubur itu
itu lebih panjang dari usia kita ketika kita hidup. Ya. Jadi kita berada di dunia ini ada dua alam. Alam fana, ya, yang sekarang ini kita alami semuanya. Kemudian alam barzah, di alam kubur. Alam kubur ini belum di akhirat. Ya, belum sampai akhirat. Maka ketika seseorang itu disiksa di alam kubur, ada waktu berhentinya. Berhenti penyiksaan itu ada. Berhentinya kapan? Ketika trompet sangkakala dari malaikat Israfil ditiup yang kedua kalinya. Ya. Maka sebagaimana disampaikan oleh Allah di dalam surat Yasin ayat yang ke-52. Ketika manusia itu bangkit dari alam kubur, di dalam tafsir surat Yasin ayat 52 itu satu ayat, satu perkataan, ya. Satu kalimat perkataan di dalam surat Yasin ayat yang ke-52 itu diucapkan, ada satu tafsir, ya, yang menyebutkan itu diucapkan oleh dua pihak. Pada kalimat pertama diucapkan oleh pihak orang-orang kafir. Qalu ya wailana man ba'atsa mim marqadina. Ini bait yang pertama, ini kalimat yang pertama. Qalu, manusia itu yang bangkit dari kubur itu berkata, ya wailana man ba'atsa mim marqadina. Wahai celakalah kami, siapakah yang membangunkan kami dari tidur panjang kami? Ini kagetnya orang kafir ketika dibangkitkan di alam kubur setelah ditiupnya sangkakala malaikat Israfil yang kedua. Kemudian orang-orang yang beriman berkata, ya, hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqar rasul. Inilah yang telah dijanjikan oleh Ar-Rahman, oleh Allah kepada kami, wa sadaqar rasul. Dan benarlah apa yang disampaikan oleh para rasul. Ya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Harus kita istiqomah melaksanakan sebuah kebaikan. Karena istiqomah ini, dengan istiqomah berusaha kita istiqomah itu, insya Allah, Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita semuanya. Ya. Karena sesungguhnya nanti, ya, sering saya sampaikan, ada 4 pertanyaan di alam kubur yang harus dijawab oleh semua manusia tanpa kecuali. Hadisnya panjang itu. Ya, hadisnya panjang tentang masalah pertanyaan alam kubur yang harus dijawab oleh semua manusia tanpa kecuali. Manusia itu beriman, manusia itu sholih, manusia itu ulama, manusia itu hafidhoh, manusia itu manusia yang tidak pernah berbuat dosa besar, manusia itu yang mendapatkan ridho dari orang tuanya, manusia itu ketika dia mati tidak punya hutang 1 sen pun, manusia yang ketika dia meninggal dia sudah melaksanakan ibadah haji, dan manusia yang ketika meninggal dia sudah melaksanakan jihad fisabilillah. Dia tetap akan mendapatkan pertanyaan dari malaikat Munkar Nakir. Apa pertanyaannya? Ma rabbuka? Man rabbuka? Man rabbuka? Siapa? Tuhanmu. Jawabannya, Rabbi Allah. Ma dinuka? Apa agamamu? Diniyal Islam. Yang keempat itu, yang ketiga itu biasanya mubalik itu menyebutkan man nabiyuka, ya, man nabiyuka. Tapi teks hadisnya bukan man nabiyuka, ya.
Marrajulul ladzi bu'itsa fikum. Siapakah seorang laki-laki yang telah diutus kepadamu? Maka jawabannya adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jawabannya itu. Yang terakhir adalah ma yudrika, bukan ma kita buka. Ma yudrika, apa pedomanmu? Apa dasarmu? Apa ilmumu? Maka orang yang beriman itu menjawab, qara'tu kitab Allah wa amantu bihi wa sadaqtu. Qara'tu kitabullah. Qara'tu kitab Allah. Ini pakai fi'il madhi, ya. Qara'tu kitab Allah. Bukan akra'u kitab Allah, tapi qara'tu kitab Allah. Saya telah membaca Al-Qur'an. Artinya orang yang beriman yang bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir dalam kubur itu adalah yang di dalam hidupnya kebiasaannya senantiasa membaca Al-Qur'an. Sudah dia kerjakan, qara'tu kitab Allah. Saya telah membaca Al-Qur'an. Wa sadaq wa amantu bihi, dan saya telah beriman dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Saya telah beriman, saya telah mengimani apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Wa sadaqtu, dan saya telah membenarkannya. Membenarkannya itu artinya apa? Saya telah mengamalkannya. Hidup saya ini, saya telah mengamalkan Al-Qur'an. Di dalam hidup saya ini, saya mengamalkan Al-Qur'an. Itu jawaban orang yang beriman. Siapapun orang yang beriman itu. Tapi ketika orang kafir ini ditanya, ya, dalam hadis yang selanjutnya yang panjang tadi, dengan pertanyaan yang sama, jawabannya juga sama. Hah? Begitu. Ya, pertanyaannya man rabbuka? Madinuka? Marrajulul ladzi bu'itsa fikum? Ma yudrika? Sama. Naudzubillah min dzalik. Ya wa nufidina sarakumullah. Kenapa kita menghadiri kajian dimanapun kita berada, dimanapun tempatnya? Salah satu tujuannya adalah supaya kita bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir ketika nanti di alam kubur itu masih di dunia. Dan waktunya lebih panjang. Ya. Jadi hidup kita di alam fana ini paling 70 tahun, 80 tahun. Ada teman saya itu ayahnya sekarang ini usianya 105 tahun, masih sehat, masih bisa ke kebun, ke halaman rumah, jabuti rumput, ya. Cuman pendengarannya yang agak sudah berkurang. Ya. Tapi ketika nanti meninggal, itu waktu di alam barzah itu lebih lama lagi. Kalau kita bisa selamat, urusannya di alam barzah ini bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir ini, maka insya Allah kita akan bisa selamat nanti di akhirat yang siksanya lebih lama lagi. Tapi kalau kita tidak selamat, nah kita masih ada pertanyaan nanti di akhirat, apakah nanti kita bisa selamat atau tidak. Naudzubillah min dzalik. Kita mudah-mudahan semua di antara kita ini dikumpulkan nanti di akhirat ini dalam satu tempat di surga, tentunya sesuai dengan level surga masing-masing, sesuai dengan iman dan amal kita masing-masing. Intinya nanti kita bisa reuni di surga insya Allah. Kita lanjutkan pembahasan yang lalu tentang surat Maryam ayat yang ke-16 sampai ke-34. Mohon maaf ini kemarin karena belum selesai ya, saya sedikit review bahwasanya sifatnya Maryam itu adalah iding tabadats. Iding tabadats itu menghindar bertemu, berikhtilat, apalagi berkholwat
dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi kalau Maryam itu zaman sekarang masih hidup, tentunya dia seorang wanita yang pegang HP, di punbuknya tidak ada nomor laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian yang selanjutnya, ketika Maryam itu harus ketika Maryam itu bertemu dengan Jibril, ditemui Jibril. Jibril ini bertemu otomatis karena Jibril ini tugasnya itu adalah malaikat Jibril, tugasnya itu adalah menyampaikan wahyu. Maka yang disampaikan Jibril kepada Maryam itu adalah wahyu. Maka ketika didatangi oleh Jibril, yang mendatangi Maryam itu dalam keadaan menyerupai laki-laki, maka Maryam berkata, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya." Ini sesungguhnya aku, a'udzu birrahmani, saya berlindung kepada Allah, kepada Ar-Rahman, minka, darimu, in kunta taqiyya, apabila kamu bertakwa. Jadi ini satu kaidah ketika seseorang wanita didatangi oleh laki-laki, dalam wanita ini baik, laki-lakinya baik, urusannya baik. Ya, semuanya baik. Ya. Kemudian jangan lewatkan doanya Maryam ini. Ini a'udzu birrahmani minka. Saya berlindung kepada Allah darimu. In kunta taqiyya, apabila kamu memang orang yang bertakwa. Ini supaya menghindarkan hal-hal yang kita tidak inginkan. Karena kemarin ada kejadian lagi di Polimali Mandar, Sulawesi, ya. Poliwali Mandar. Ada seorang wanita yang dijemput untuk satu urusan, dijemput sama 3 laki-laki yang bukan saudaranya. Sudah dikasih tahu ini. Ini bukan saudaramu untuk satu urusan, kalau nggak salah taziah itu. Kemudian betul dia naik. Dan terjadilah ikhtilat di mobil itu, 3 pria dengan 1 laki-laki. Satu prianya ini terpicu birahinya, akhirnya wanita ini di tengah jalan diperkosa dan dibunuh. Ketika ikhtilat, apalagi kholwat. Ya. Kalau ikhtilat itu bercampur antara laki-laki dan wanita, seperti di pasar, bercampur. Kalau kholwat itu cuma berduaan saja. Dalam satu ruangan berduaan saja. Dan punya kemampuan untuk melakukan apapun di ruangan itu. Ya, berkholwat. Ini harus ditinggalkan, harus dihindari, karena apapun, siapapun laki-laki itu, ya, ketika dia berkholwat dengan wanita, itu pasti hancur benteng keimanannya. Kecuali orang-orang yang memang dirahmati Allah seperti Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kalau di dalam kisah, nanti satu saat kita bahas itu tentang masalah kholwatnya, ya. Nabi terjadi kholwat itu antara Nabi Yusuf dan Imro'atul Aziz, maaf ya. Itu Yusuf itu sampai lari itu. Bukan Yusuf itu tidak tertarik sama Imro'atul Aziz, bukan. Beliau ini tertarik. Tapi karena beliau dijaga, dirahmati Allah, maka beliau takut dan lari. Maka baju yang robek itu di sebelah punggungnya, bukan di depannya. Jadi kholwat itu harus dihindarkan bagi kita semuanya. Jangan sampai itu terjadi, karena itu menghancurkan benteng keimanan, betul itu. Di dalam kisahnya Talbis Iblis itu, dalam kisah yang ditulis oleh kitab Talbis Iblis itu ya, itu dikisahkan ada seorang rahib ini, ahlu ibadah, dititipi sama 3 orang bersaudara, 3 orang laki-laki bersaudara punya adik perempuan. 3 orang laki-laki bersaudara ini mau pergi berjihad. Dia bingung, ini adik saya perempuan ini akan saya titipkan kemana?
Akhirnya dititipkan sama rahib. Awalnya rahib ini menolak, tidak mau. Tapi akhirnya diterima. Walaupun awalnya itu tinggalnya terpisah. Tidak satu rumah. Tapi lama-kelamaan terjadi, akhirnya satu rumah, akhirnya terjadilah apa yang seharusnya tidak terjadi itu. Itu rahib. Ini rahib, orang soleh, Bani Israel. Ini adiknya 3 orang laki-laki, orang soleh. Dan berniat supaya adiknya ini terjaga. Tapi benteng keimanan itu hancur ketika terjadinya kholwat itu tadi. Ya. Maka ini harus dihindari. Supaya jangan sampai terjadi kholwat. Ketika itu Maryam itu menerima Jibril, kedatangan Jibril, maka beliau berkata, "Inni a'udzu birrahmani minka." Kemudian Jibril menyampaikan bahwasannya di dalam surat Maryam ayat yang ke-21, qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin walinaj'alahu ayatan linnasi wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Jibril berkata, demikian Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku dan agar dapat kami menjadikan suatu tanda bagi manusia sebagai rahmat dari kami, dan itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. Ini sebelumnya Jibril berkata, qala innama ana rasulu rabbiki li ahabalaki ghulaman zakiya. Ya, Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Jadi Jibril datang kepada Maryam untuk mengkabarkan bahwasannya Maryam itu akan mendapatkan seorang anak laki-laki. Ya. Kemudian Maryam menjawab, qalat anna yakunu li gulamu walam yamsasni basharu walam aku baghiya. Bagaimana aku ada bagiku seorang anak laki-laki? Bagaimana aku bisa memiliki seorang anak laki-laki? Walam yamsasni basar. Sedangkan aku tidak pernah disentuh oleh seorang pun. Ya. Walam aku baghiya. Sedangkan aku bukan pelacur. Ya, baghiya. Kemarin sudah saya sampaikan. Kenapa Maryam mengatakan walam aku baghiya bukan walam aku zaniyah. Karena zaniyah itu adalah pezina perempuan yang berzina dengan kekasihnya. Maka azaniyatu wazani. Ya. Jadi azaniyah itu adalah pezina perempuan yang berzina dengan laki-laki, dengan kekasihnya. Sementara baghiyah itu pelacur, dia itu berzina karena uang. Ya, karena untuk mendapatkan uang. Kenapa Maryam mengatakan alam aku baghiyah? Karena di dalam ayat yang ke-16 disebutkan Maryam itu sifatnya idil tabadat, yaitu orang wanita yang tidak pernah mau berserawungan, berurusan, berhubungan dengan laki-laki. Otomatis Maryam itu tidak punya kekasih. Ya, Maryam itu tidak punya kekasih karena dia tidak pernah berhubungan sama laki-laki. Ya, kemudian kenapa dia hamil itu? Dia membantah, saya ini bukan pelacur. Kalau saya pelacur mungkin saya bisa hamil. Saya bukan pelacur. Gitu ya. Kemudian yang 21 yang sudah saya bacakan tadi itu mudah bagi Allah ya. Kemudian Maryam di dalam surat Maryam yang 22, fahamalatsu fangtabadat bihi makanan qasiyya. Maka Maryam mengandungnya lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Ya. Kemudian ini yang kemarin juga saya sampaikan, fa'aja ahal makhodu ila jid'in nakhlah qalat
Ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mangsiya. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Kemudian dia berkata, ya laitani, kalau saja penyesalan ini. Ya laitani itu penyesalan. Penyesalan yang tidak bisa diulangi lagi. Maksudnya tidak bisa kembali lagi. Ya laitani, kalau saja mitu qabla hada. Saya ini mati sebelum ini. Wa kuntu nasyan mangsia, dan lebih baik saya itu menjadi manusia yang tidak diingat-ingat dan dilupakan. Kemarin saya sampaikan, ya laitani itu ada 8 tempat di dalam Al-Quran. 6 tempat itu diucapkan oleh orang kafir di akhirat. Ya laitani. Yang terkenal itu di dalam surat An-Naba ayat yang ke-40. Qalal kafiru ya laitani kuntu turaba. Berkatalah orang kafir, aduhai apabila hari ini lebih baik aku menjadi debu saja. Jadi sudah penyesalan yang sudah tidak bisa diulang lagi, tidak bisa diperbaiki lagi. Nah, penyesalan ini, satu kata ya laitani ini diucapkan oleh orang solihah, orang yang suci, orang yang baik, ahlul jannah. Ya, mitu qabla hada. Wa kuntu nasyan mangsia. Jadi kondisi wanita yang mengandung tanpa laki-laki, atau karena ditinggalkan laki-lakinya, katakanlah kalau zaman kita sekarang ya, itu adalah kepinginnya itu bunuh diri saja. Kepinginnya itu dia tidak dikenal manusia. Begitu. Ini makanya kita harus bantu dia. Harus bantu wanita kalau itu ada di sekitar kita. Harus kita bantu dan harus kita bimbing supaya dia kembali ke jalan yang benar. Karena maunya itu dia bunuh diri. Sebagaimana Maryam ini. Sebagaimana apa yang diucapkan Maryam ini loh. Mitu qabla hada. Lebih baik aku mati saja. Karena memang berat. Seorang wanita yang hamil harus mengandung seorang bayi yang dia ditinggal oleh laki-laki atau tanpa suami. Ini berat. Maka kalau itu dilakukan dengan cara berzina, maka itu dosa besar, kemudian nanti berakibat dia akan bunuh diri tambah lagi. Sudah dosa besar, harusnya masih punya kesempatan untuk bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, tapi karena tidak ada yang membimbing, tidak ada yang memotivasi, tidak ada yang mengarahkan ke jalan yang benar, maka akan bisa terjerumus kepada kematian dengan cara bunuh diri tadi. Maka ini harus kita bantu, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, yang Maryam ayat yang ke-24, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fanadaha min tahtiha ala tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Jadi ini ya tadi yang saya katakan tadi, ketika wanita itu hamil dalam keadaan yang yang tanpa suami, maka harus dimotivasi. Sebagaimana yang dilakukan oleh Jibril ini tadi kepada Maryam, dimotivasi sehingga dia tidak runtuh mentalnya, jatuh keyakinannya. Kemudian ayat yang selanjutnya, wa huzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit 'alaiki rutaban janiyah, dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Wa huzi ini ada terjemahan yang menerjemahkan bukan digoyang. Digoyang itu dalam arti digini-giniin loh. Pohon kurma kalau digoyang itu kira-kira bisa nggak? Kalau pohon talok itu bisa ya. Tapi kalau pohon kurma itu nggak bisa digoyang-goyang gini. Jadi ditepuk gini. Jadi walaupun ya seseorang itu berada fisabilillah, ketika dia ingin mendapatkan rezeki dari Allah, maka dia harus berikhtiar. Ya, walaupun hanya sekedar menempuk-nempuk pohon
kurma. Tidak terus pohon kurma itu jatuh sendiri. Maryam itu mendapatkan wahyu dari Allah. Kemudian otomatis kurma itu setiap hari buahnya jatuh sendiri gitu. Tapi ditepuk-tepuk. Ini salah satu siratan pesan kepada kita semuanya. Walaupun kita berada di jalan Allah, kemudian ketika kita berada di jalan Allah ini, kesempatan kita mencari rizki itu tidak seperti orang yang lainnya. Maka kita tetap harus berikhtiar. Dan nanti Allah yang akan memberi rizki kepada kita. Gitu ya. Kemudian surat yang ke-26. Wa kuli wasrobi wa qorri ainang aina. Fa imma taroyina minal basyari ahadan fakuli inni nadartu lirrahmani sauman fala ukallimal yauma insiya. Maka makan dan minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernadar berpuasa untuk Tuhanku yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Ini ada kaidah lagi, ya. Jadi ternyata puasa bicara itu ada. Ya, puasa bicara itu ada. Kapan kita puasa bicara? Kalau kasusnya Maryam ini adalah orang suci. Orang yang tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki. Tapi kenyataannya hamil. Nyatanya itu hamil. Kemudian bagaimana dia bisa membantah orang lain menuduh dia berhubungan dengan laki-laki? Gimana membantahnya? Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa membantah, maksudnya dengan lisan gitu loh. Nggak bisa. Maka ketika seseorang berada dalam kondisi seperti Maryam, dia tidak melakukan kesalahan, tapi tidak bisa membuktikan diri kalau dia tidak bersalah. Sebaiknya adalah diam. Percuma ngomong, Maryam percuma. Saya nggak zina loh, saya nggak berhubungan sama laki-laki. Loh kamu hamil kok, gimana? Ya, masa ya Quran ini memberikan satu tuntunan kepada kita ketika kita dalam kondisi seperti Maryam. Kasusnya mungkin berbeda ya, kasusnya berbeda. Ya, kita tidak melakukan kesalahan, tapi fakta itu menunjukkan kita itu bersalah. Fakta ya. Tapi kita tidak melakukan kesalahan. Seperti Maryam. Maryam ini tidak berzina. Tapi dia hamil. Gimana coba? Membantahnya gimana? Gak bisa. Maka pada saat itu diam. Itu emas. Ini kaidah surat Maryam ayat yang ke-26. Kemudian ayat selanjutnya. Nah ini kenapa seorang wanita yang hamil tanpa suami itu menjadi mentalnya runtuh? Itu karena dibully sama masyarakatnya. Ini terjadi sama Maryam di surat Maryam ayat yang ke-27 sampai 28. Fa'atat bi qaumaha tahmiluh. Qalu ya Maryamu laqad ji'ti syai'an fariya. Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Jadi setelah Maryam itu melahirkan Isa, maka Nabi Isa ini digendong di tengah-tengah kaumnya. Nah, ketika itulah bulian itu terjadi pada Maryam. Bulian yang pertama, hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Ya. Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar karena kamu itu orang baik, kamu melakukan dituduh akhirnya dianggap berzina, perbuatan mungkar. Ya, kamu melahirkan bayi yang tidak ada bapaknya, yang tidak ada kami dengar sebelumnya kamu telah menikah dengan seorang laki-laki. Kemudian yang ayat yang ke-28 lebih dahsyat lagi nih, makiannya dari kaumnya Maryam ini.
Ya ukhta Harun, makana abuki mara'an sau'in wa makanat umuki baghiyah. Ya ukhta Harun, wahai saudaranya Harun. Waduh, mau habis ini waktu. Ya saudaranya Harun. Jadi orang Bani Israel dulu menisbatkan seorang yang baik, yang solih, itu dinisbatkan dengan nabi terdahulu. Nabi Harun ini adalah orang yang solih. Maryam ini orang yang solih, dinisbatkan. Wahai ya ukhta Harun, wahai saudaranya Harun. Ada di dalam tafsir yang menjelaskan bahwasanya Maryam ini adalah masih ada garis keturunannya sama Nabi Harun. Tapi ada tafsir yang lain menyebutkan bahwasanya dinisbatkan kepada orang yang soleh terdahulu. Makana Abu Kim Ro'a Sau'in. Bapakmu itu bukan orang yang jelek. Wa makana umuki bagia. Dan ibumu itu bukan pelacur. Jadi kejelekannya anak itu membawa dampak bagi kedua orang tuanya. Ini siratan daripada surat ini tadi. Orang tuanya disebut-sebut, bapakmu itu bukan orang yang jelek, ibumu itu bukan pelacur. Bagaimana kamu bisa hamil di luar nikah gitu loh. Begitu bahasanya ya. Karena tadi Maryam puasa bicara, maka di ayat yang selanjutnya disebutkan fa'asarot ilaih. Ya, maka Maryam itu menunjukkan bayinya ini. Nih, gini tuh. Artinya apa? Ini loh yang akan bicara. Begitu loh maksudnya. Ya. Kaumnya ngeyel lagi. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sobiyya. Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Bagaimana kami bisa bicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Bagaimana? Kok kamu suruh tanya sama anakmu? Gitu. Nah, terus akhirnya di dalam surat 30 sampai 34 inilah Nabi Isa bicara ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala inni Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabarong sakiya wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dzalika Isa bin Maryam qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun. Berkata Isa kepada mereka, "Inni Abdullah, sesungguhnya aku hamba Allah. Ataniyal kitaba, telah diwahyukan kepadaku Alkitab, yaitu Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan aku dijadikan seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan dijadikan keberkahan kepadaku di mana saja aku berada." Ini bisa kita jadikan doa. Allahumma ja'alni mubarakan aina ma kuntu. Ya Allah, jadikanlah aku penuh dengan keberkahan dimanapun aku berada. Apa barokah itu? Barokah maknanya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ya Allah, jadikanlah aku bertambah baik dimanapun aku berada. Ini bisa jadikan doa oleh kita semuanya. Wa ausoni, dan diwahyukan kepadaku bis sholati, untuk sholat, wa zakati, dan menunaikan zakat, madum tuhaya, sepanjang hidupku, wa barrom biwalidati, dan berbakti kepada ibuku, walam yaj'alni jabarong sakia, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku diwafatkan, dan pada hari aku dibangkitkan kembali. Dzalika Isa bin Maryam. Itulah Isa bin Maryam. Itulah perkataannya Isa bin Maryam ketika baru lahir.
qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun, yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka menyaksikan kebenarannya. Ikhwan fillah nasarakumullah, sebagai akhir daripada pembahasan ini, ya. Jadi ada 3 bayi yang bisa bicara ketika dalam ayunan. Ya. Salah satunya adalah bayi yang digendong ibunya dalam Ashabul Ukhdud. Jadi ada sebuah kisah, dulu ada seorang raja yang mempunyai paranormal, dukun kerajaan. Dukun kerajaan ini sudah tua dan menyuruh untuk mencari penggantinya. Maka ditunjuklah seorang pemuda yang dikader jadi dukun kerajaan. Dia belajar, di tengah-tengah dia belajar, dia dapat hidayah dari Allah berupa tauhid. Kemudian dia mengamalkan tauhid itu untuk menyembuhkan penduduk kerajaan itu tadi dan sembuh qadarullah. Nah, ini ketahuan. Akhirnya dipanggil itu pemuda itu untuk kembali kepada ajaran sang dukun tadi. Kalau enggak dia dibunuh. Dia tetap berpegang kepada ajaran tauhid. Akhirnya dia dibawa ke gunung, dijatuhkan di gunung tapi enggak mati, kembali lagi ke kerajaan. Kemudian dibawa ke laut, dijatuhkan di tengah-tengah laut, diceburkan laut, kembali lagi enggak mati. Akhirnya dia ditanya sama raja. Dia nyampaikan sama raja, kalau memang Anda mau membunuh saya, maka ada caranya. Bagaimana caranya? Caranya itu kamu kumpulkan semua kerajaan, semua masyarakat di kerajaanmu, kemudian kamu ikat saya. Kemudian kamu panah saya, ya. Kemudian kamu sebelum memanah saya di kening saya ini, kamu berkata, Bismillahi biroh amantu birobil gulam. Dengan menyebut asma Allah, saya beriman kepada Rabbul Gulam, Tuhannya gulam ini. Oh baik kalau begitu. Akhirnya raja mengumpulkan penduduknya itu tadi, kemudian dipanahlah sang pemuda tadi di tepat ke keningnya itu sambil berteriak Bismillahi amantu birabbil gulam. Ketika dia memanah itu, meninggallah gulam syahid. Tapi dengan matinya gulam ini, semua masyarakat yang menyaksikan itu menjadi beriman kepada Allah. Kemudian raja itu marah. Yang tadinya dia mau menghalang-halangi supaya ajaran tauhid ini tidak berkembang di kerajaannya, malah semuanya beriman kepada Allah. Ya. Akhirnya dihukum sama raja itu, dibuatin parit yang besar, kemudian ada api yang menyala-nyala, kemudian satu persatu penduduknya itu dimasukkan ke api itu. Ya, kemudian datanglah, ini saya langsung potong aja ya. Ja'atim ro'atun ma'aha sobiyun laha. Datanglah seorang wanita yang menggendong seorang bayi yang masih dalam ayunan. Fatako asad antako afiha. Dia itu mau masuk ke lubang parit itu, tapi dia merasa nggak berani masuk ke situ gitu loh, ragu-ragu, ya. Kemudian faqala lahal gulam, maka bayi itu berkata kepada ibunya tadi, ya, ya ummah hisbiri fa innaki alal haq. Wahai ibu, bersabarlah, karena sesungguhnya engkau dalam kebenaran. Ini jadi kaidah juga yang terakhir. Jadi kalau ada saudara-saudara kita ini yang mungkin ya 1, 2 kali 3 pertemuan gak hadir, diziarahi. Oh mungkin ada apa ini, ada malas. Dikatakan, ya akhiyasbir innaka alal haq. Sabar, tetap datang ngaji, sesungguhnya engkau berada dalam kebenaran. Jadi begitu, kalau ada saudara kita yang agak-agak ragu-ragu menjalankan kebaikan, menjalankan ibadah, menjalankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, datangi, nasihati, katakan apa yang dikatakan bayi ini tadi. Ya akhi yasbir innaka
alal haq. Wahai saudaraku, bersabarlah. Urusan donya ki sepiro to jane rekosone. Gitu loh, ibaratnya begitu. Sesungguhnya kalau kamu sholat, kalau kamu ngaji, kalau kamu berziarah, mengunjungi saudaramu, berkumpul bersama saudara-saudaramu di masjid, kamu berada di dalam kebenaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya memberanikan diri untuk menggantikan Ustadz Ngadiri karena beliau mengamanai saya untuk menggantikan beliau. Mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.